Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku seiman dan seakidah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan membahas tentang pesan atau nasihat Imam Al-Ghazali kepada para pemuda saleh. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berpesan kepada para pemuda saleh yang hendak menikah agar tidak menikahi 6 tipe wanita berikut. Yang pertama, Al-Annanah. Apa arti Al-Annanah? Wanita sering mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang lain. Jika kita sering mengeluh atas apa yang ditimpakan kepada kita, ataupun mengeluh dengan suatu keadaan, maka sedikit peluang bagi kita untuk mensyukuri. Ingatlah, mensyukuri apapun yang diberikan itu merupakan kunci kebahagiaan. Karena bukan menunggu kebahagiaan dulu baru bersyukur, tetapi bersyukur mendatangkan kebahagiaan. Maka jangan nikahi wanita al-annana yang suka mengeluh. Yang kedua, al-mananah. Apa arti al-mananah? Wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dan jasanya. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti. Saudaraku, jelas pada ayat tadi menjelaskan bahwa mengungkit-ungkit suatu pemberian ataupun menyakiti orang yang menerimanya dapat membatalkan pahala. Artinya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang mengungkit-ungkit kebaikan dan menyakiti orang yang menerima kebaikan tersebut. Bayangkan, hal yang sama terjadi pada rumah tangga kita. Seorang istri yang mengungkit-ungkit kebaikan dan mengungkit-ungkit jasanya. Tentu yang akan terjadi dalam rumah tangga sedikit demi sedikit akan retak dan jauh kemungkinan dan jauh yang namanya kebahagiaan dan tentram. Yang ketiga adalah al-hananah. Apa arti al-hananah? Perempuan yang suka membandingkan. Saudaraku, wahai para pemuda soleh, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Artinya memberikan kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan bukan suatu alasan agar kita bisa membandingkan. Justru dengan kelebihan dan kekurangan tersebut kita bisa saling melengkapi dan saling menghargai sesamanya. Jadi seandainya yang terjadi dalam rumah tangga kita, seorang istri suka membanding-bandingkan antara suaminya dengan suami orang lain, anaknya dengan anak orang lain, keluarganya dengan keluarga orang lain, justru yang akan terjadi tidak pernah tentram dan selalu dalam perdawaan. Ini yang ketiga, jangan nikahi wanita al-hananah, wanita yang suka membandingkan. Yang keempat, al-hadaqah, perempuan boros.
Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir tabdziran, innal mubadzirina ikhwanasy syayatin." Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya boros itu saudara syaitan, artinya menyerupai perbuatan syaitan. Saudaraku, Imam Al-Ghazali berpesan kepada para pemuda soleh yang hendak menikah agar tidak menikahi wanita al-hadaqah, wanita boros, yang tidak tahu mempertempatkan hartanya ataupun membelanjakan hartanya, memposisikan hartanya pada tempat yang baik. Allah murka kepada orang-orang yang boros, yang membelanjakan hartanya tidak pada tempatnya. Yang kelima, al-barakah. Apa arti al-barakah? Perempuan yang melampaui dalam berhias. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Saudaraku, pada ayat di atas jelas kita dibolehkan untuk berhias diri. Pakailah sesuatu yang bagus-bagus, tapi la yuhibbul musrifina, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Silahkan berhias diri, dibolehkan kita berhias diri. Pakailah yang bagus-bagus, berhiaslah, tapi la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yang melampaui dalam berhias. Wahai para pemuda soleh, anugerah kecantikan yang diberi Allah kepada wanita ini bisa menimbulkan dampak kebaikan dan keburukan. Jika berhias diri tidak bisa mengontrolnya, ini akan menjadi ladang maksiat bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wanita adalah salah satu perhiasan dunia yang bisa menjadi fitnah. Oleh karena demikian, yang hendak menikah agar menjauhi wanita seperti ini yang melampaui dalam berhias. Kemudian yang keenam, asyaddaqah. Apa makna asyaddaqah? Perempuan yang banyak bicara. Dalam rumah tangga, jika wanita banyak bicara ketimbang suaminya, malah tidak pernah mau kalah dengan suaminya, maka yang akan terjadi, rumah tangga tersebut sedikit demi sedikit akan retak dan jauh daripada kebahagiaan dan ketentraman. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki berhak memimpin wanitanya, dan wanita harus menerima semua perkataan suaminya tanpa membantah jika perkataan tersebut membawaki kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai para pemuda soleh, inilah pesan Imam Al-Ghazali. Yang hendak menikah, maka jauhi 6 tipe wanita tadi. Oleh karena demikian, nikahi wanita yang salehah, karena wanita salehah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Inilah 6 tipe wanita yang harus diwaspadai, merupakan pesan Imam Al-Ghazali kepada para pemuda saleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.